Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraruddin dengan NIM 2204045000027. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosio-antropologi pendidikan. Materi pertama, mengidentifikasi hal-hal yang berkenaan dengan fenomena sosiologi dalam film Laskar Pelangi. Yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Terjadi melalui berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Nah, sosialisasi dan penyesuaian diri adalah proses pembelajaran norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku sosial dalam masyarakat. Dalam film Laskar Pelangi, sosialisasi terjadi melalui berbagai macam agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Misalnya, tokoh-tokoh dalam film Laskar Pelangi seperti Ikal, Lintang, dan Mahar belajar norma-norma dan nilai-nilai sosial dari guru mereka di sekolah, dan juga dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman-teman mereka. Dalam proses sosialisasi, individu harus menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Hal ini tampak dalam film ketika tokoh-tokoh utama berusaha menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, peranata dan stratifikasi sosial. Terlihat dalam peranata pendidikan dan pembagian masyarakat menjadi kelas sosial yang berbeda. Nah, peranata dan stratifikasi sosial. Peranata sosial adalah aturan atau norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam film Laskar Pelangi, peranata sosial yang terlihat jelas adalah peranata pendidikan. Peranata ini mengatur tata cara belajar dan mengajar di sekolah, serta memberikan batasan-batasan dalam hal kesempatan pendidikan. Selain itu, film ini juga menggambarkan adanya stratifikasi sosial atau pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas sosial yang berbeda. Hal ini terlihat dari perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi antara tokoh-tokoh utama dan film. Yang ketiga, mobilitas sosial. Terjadi dalam bentuk mobilitas vertikal dan horizontal di antara tokoh-tokoh dalam film. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial. Dalam film Laskar Pelangi terdapat dua jenis mobilitas sosial, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal terjadi ketika individu atau kelompok pindah dari satu tingkat kelas sosial ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya, Toko Lintang yang berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan studinya di luar kota. Sedangkan mobilitas horizontal terjadi ketika individu atau kelompok tetap berada di kota. Sedangkan mobilitas horizontal terjadi ketika individu atau kelompok tetap berada di tingkat yang sama dalam struktur sosial, namun mengalami perubahan dalam pekerjaan atau bidang usaha. Misalnya, Toko Mahar yang pada awalnya bekerja sebagai tukang kayu, kemudian menjadi tukang las setelah belajar keterampilan baru. Yang keempat, perubahan sosial. Terlihat dari peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak miskin dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang terjadi melalui upaya dan perjuangan tokoh-tokoh dalam film. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat terjadi secara lambat atau cepat. Nah, dalam film Laskar Pelangi terdapat beberapa contoh perubahan sosial seperti peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak miskin di desa Gantong dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perubahan sosial ini terjadi melalui upaya dan perjuangan tokoh-tokoh dalam film
untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang setara. Selain itu, perubahan sosial juga terjadi melalui adanya inovasi dalam pendidikan seperti pendirian sekolah baru yang lebih modern dan memperkenalkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, konsep sosialisasi, peranata sosial, stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Materi yang kedua menyebutkan dari dan hingga menit keberapa aktor film sedang melakukan yang pertama sosialisasi dan penyesuaian diri, yang kedua peranata dan stratifikasi sosial, yang ketiga mobilitas sosial, yang keempat perubahan sosial. Nah, yang pertama sosialisasi dan penyesuaian diri dimulai dari sejak awal film hingga sekitar menit ke-20. Sosialisasi dan penyesuaian diri. Ikal melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri sejak awal film dimulai hingga sekitar menit ke-20. Saat masih kecil, Ikal belajar di SD Muhammadiyah di Belitung yang kekurangan fasilitas dan mengalami berbagai masalah seperti guru yang kurang kompeten dan kurangnya buku pelajaran. Namun, di sekolah itu, Ikal mulai berteman dengan teman-teman sekelasnya seperti Lintang, Mahar, Sahara, Aikyong, dan Harun. Ikal dan teman-temannya seringkali berpetualang dan menemukan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, peranata dan stratifikasi sosial. Dimulai dari menit ke-35 hingga menit ke-50. Di mana peranata dan stratifikasi sosial dimulai muncul ketika Ikal mulai menyadari perbedaan kelas sosial antara dirinya dan teman-temannya yang lain. Saat Lintang pindah ke kota dan masuk ke sekolah yang lebih baik, Ikal merasa cemburu dan sedih. Ia juga merasa inferior ketika bertemu dengan anak-anak dari keluarga kaya yang datang ke Belitung untuk berlibur. Hal ini terlihat sekitar menit ke-35 hingga menit ke-50. Yang ketiga, mobilitas sosial. Terlihat di sekitar menit ke-50 hingga menit ke-70. Nah, mobilitas sosial terjadi ketika Ikal dan beberapa temannya berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah di SMP negeri di kota. Mereka harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman mereka untuk hidup mandiri di asrama sekolah. Hal ini terjadi sekitar menit ke-50 hingga ke-70. Yang keempat, perubahan sosial. Terjadi di menit ke-70 hingga akhir film. Nah, perubahan sosial terjadi ketika Ikal dan teman-temannya berhasil membuat klub sastra yang bernama Laskar Pelangi dan mendapatkan dukungan dari guru mereka. Klub ini membuka peluang bagi mereka untuk mengapresiasikan diri, mengembangkan bakat mereka, dan klub ini juga menjadi alat untuk mengumpulkan uang dan memperjuangkan hak pendidikan mereka yang seringkali diabaikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya menjelaskan mengapa aktor film Laskar Pelangi melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri dan melakukan peranata dan stratifikasi sosial dan melakukan mobilitas sosial dan melakukan perubahan sosial. Yang pertama, mengapa aktor film Laskar Pelangi melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri adalah untuk mempelajari norma-norma nilai dan perilaku sosial dalam masyarakat. Nah, sosialisasi dan penyesuaian diri, aktor melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri karena itu adalah bagian dari proses pembelajaran norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku sosial dalam masyarakat.
Dalam film, tokoh-tokoh utama belajar norma-norma dan nilai-nilai sosial dari agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Aktor perlu memerankan tokoh-tokoh tersebut dalam belajar dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial tersebut agar karakter yang dibawakannya terlihat kredibel. Nah, yang kedua, mengapa aktor tersebut melakukan peranata dan stratifikasi sosial? Peranata dan stratifikasi sosial, aktor melakukan peranata dan stratifikasi sosial karena itu adalah bagian dari tata cara belajar dan mengajar di sekolah, serta memberikan batasan-batasan dalam hal kesempatan pendidikan. Aktor perlu memerankan karakter-karakter yang sesuai dengan latar belakang sosial dan ekonomi mereka, agar terlihat realistis. Dalam film, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi antara tokoh-tokoh utama harus diperankan secara kredibel, agar penonton dapat memahami dinamika sosial yang terjadi di dalam film. Yang ketiga, mengapa aktor tersebut melakukan mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial, aktor melakukan mobilitas sosial karena itu adalah pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial. Dalam film, tokoh-tokoh utama mengalami mobilitas vertikal atau horizontal. Aktor perlu memerankan karakter-karakter tersebut sesuai dengan pergerakan sosial yang terjadi agar terlihat kredibel. Misalnya, peran Lintang yang berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan studinya harus diperankan dengan cukup meyakinkan agar terlihat realistis. Yang keempat, mengapa aktor tersebut melakukan perubahan sosial? Nah, aktor melakukan perubahan sosial karena itu adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat secara lambat atau cepat. Dalam film, tokoh-tokoh utama berjuang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak miskin di desa Gantong dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Aktor perlu memerankan karakter-karakter tersebut dengan cukup meyakinkan dan konsisten agar terlihat kredibel dan mampu menggambarkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik, selanjutnya penjelasan bagaimana aktor tersebut melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri, peranata dan stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial serta perubahan sosial. Yang pertama, bagaimana aktor tersebut melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi dan penyesuaian diri, aktor memerankan tokoh-tokoh yang belajar norma-norma dan nilai-nilai sosial dari agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Dalam belajar dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial tersebut, karakter yang dibawakannya terlihat kredibel. Yang kedua, bagaimana aktor tersebut melakukan peranata dan stratifikasi sosial. Aktor memerankan karakter-karakter yang sesuai dengan latar belakang sosial dan ekonomi mereka agar terlihat realistis. Dalam film, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi antara tokoh-tokoh utama harus diperankan secara kredibel agar penonton dapat memahami dinamika sosial yang terjadi di dalam film. Yang ketiga, mobilitas sosial. Aktor memerankan pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial. Dalam film, tokoh-tokoh utama mengalami mobilitas vertikal atau horizontal. Karakter-karakter tersebut diperankan sesuai dengan pergerakan sosial yang terjadi agar terlihat kredibel. Yang keempat, bagaimana aktor tersebut melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial, aktor memerankan tokoh-tokoh yang berjuang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak miskin di desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dalam memerankan karakter-karakter tersebut, aktor harus konsisten dan meyakinkan agar mampu menggambarkan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.